Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya berupa iman, kesehatan, kesempatan sehingga kita masih berjumpa di pertemuan ke-8 ini dalam proses daring. Salawat beserta salam atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaih, nabi yang telah menggiring umatnya dari kegelapan menuju terang menerang. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan saya cintai, sebelum kita mengawali pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya kita mendahulukan membaca suratul Fatihah dan membaca doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan saya cintai, ini adalah pertemuan ke-8. Namun sebelum kita masuk di pertemuan ke-8, saya mengevaluasi pembelajaran kita di pertemuan ke-7. Di pertemuan ke-7 itu ada beberapa perbedaan atau ada beberapa yang belum paham apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus direkam dalam bentuk audio. Ini salah satu contohnya Khairul Fauzan. Khairul Fauzan itu lengkap ya, apa yang saya maksud, dan dia yang kirim ya. Jadi yang pertama, dia sudah mengirim tugas dalam bentuk tulisan dalam 3 JPG ya, atau 3 dalam bentuk foto. Ya, dia sudah mengirim. Terus yang kedua, yang suruh kemarin melanjutkan surah Al-Baqarah ya, membaca surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 45. Ini Fauzan bagus karena dia memberikan tulisan atau caption Al-Baqarah 30 sampai 45. Jadi teman-teman yang kelas 8, siswa kelas 8 ya, berikan caption seperti Fauzan. Dia sudah menceklis atau yang sudah ada lainnya juga seperti ini, tapi saya mengambil salah satu contoh Fauzan. Terus kedua, Anissa yang dibaca kemarin 4 sampai 36 ayat surah keempat ayat 36 ya. Ini bukan ayat 4 sampai 36, bukan ya. Ini adalah surah keempat ayat 36 yang ada di buku. Jadi Ozan masih ada salah, jadi bukan 4 kalau garis miring itu seperti halnya sampai ya, bukan 4 garing ya, garis miring baru 36 atau titik 4.36. Nah, kalau ayat melanjutkan itu seperti Al-Baqarah ayat 30 sampai 45. Jadi untuk selanjutnya, untuk pertemuan ke-8 ini melanjutkan Quran, baca Al-Qur'annya ayat 45 ya, ayat 45 sampai ya sampai ayat 60 ya, 60. Jadi itu. Jadi melanjutkan bacaan Al-Qur'annya ayat 45 sampai ayat 60. Jadi ini salah satu contohnya tugas yang lengkap ya. Saya nanti mengambil contoh yang kurang lengkap ya, bukan tidak lengkap, kurang lengkap. Misalnya Adim. Saya ambil contoh Adim. Ya, Adim ini saya sudah buka ya. Kalau tidak ada tulisannya kayak ini, Unitlet ya. Kalau tidak ada captionnya, apa yang sebenarnya isi rekaman di bawah ini ya, Unitlet ya. Namun tulisannya juga Adim kurang lengkap. Jadi ini bacaannya Adim hanya membaca Quran surah bukan Al-Baqarah ya. Bukan Anissa, maksudnya Anissa surah keempat ayat 36 yang ada di buku. Ya, jadi alangkah bagusnya ini diganti Unitlet menjadi apa yang menjadi isi audio tersebut. Jadi itu ya salah satu contoh tugas yang rapi. Nah, seperti Ozan tadi itu sudah bagus sekali sesuai apa yang menjadi keinginan atau keterangan yang ada di video saya sebelumnya. Oke anak-anakku sekalian, itu salah satu contoh dalam pengiriman dalam bentuk tugas pendidikan agama Islam. Selanjutnya kita masuk pembelajaran hormat dan patuh kepada guru.
Hormat dan patuh kepada guru dari segi hormat ya. Hormat dan patuh artinya apa yang disuruhkan kepada guru itu harus patuh dalam hal ini dalam bentuk segi positif ya. Positif artinya ilmu yang bermanfaat bagi kita semua ya. Ilmu yang bermanfaat yang diberikan kepada guru, makanya harus captionnya adalah yang di sini adalah hormat dan patuh kepada guru. Nah, ini yang menjadi beberapa ulasan tentang pengertian hormat dan patuh kepada guru. Jadi ini yang ditulis ya. Untuk aktivitas siswa itu tidak usah ditulis ya. Yang ditulis adalah paragraf pertamanya. Setelah itu, setelah paragraf pertama, langsung ke paragraf ketiga, ya ini langsung sini. Menghormati mematuhi guru dapat dilakukan dengan cara, ya langsung ke sini. Ini yang saya sudah tandai. Nah, menghormati dan mematuhi guru dapat dilakukan dengan cara. 1. Ya, ini caranya. Menyapa dan mengucapkan salam saat bertemu. Ini terkadang untuk siswa sekarang, ketika ada seorang guru lewat di depannya atau berjumpa di salah satu persimpang jalan, terkadang siswa lupa bahwa itu guru saya. Ya, siswa itu lupa bahwa itu guru saya. Keberkahan itu atau doa yang paling baik itu ketika guru mendoakan siswanya. Dalam hal ini, ketika kalian sikap kalian baik kepada guru kalian. Ketika berjumpa, ya setidaknya klakson, senyum, sapa. Itu dalam bentuk keberkahan ilmunya. Ya jadi guru, oh anak saya masih mengingat saya. Oh siswa itu masih mengingat saya bahwa saya gurunya. Ada rasa kebanggaan seorang guru ketika misalnya seorang murid menegur siswanya. Atau dalam artian ketika misalnya pandemi ini sudah berakhir. Ya pandemi ini sudah berakhir. Langsung ketika misalnya ketemu ada kesempatan. Langsung sapa dan cium tangannya. Tidak mengenal itu dalam segi tempat keramaian atau dari segi sempat sepi, tidak ada menjadi permasalahan. Intinya yang kita inginkan adalah keberkahan seorang guru. Seperti saya seperti saya selalu praktekkan kepada guru-guru saya ketika saya pulang kampung ya atau pulang ke daerah di mana saya sekolah, baik itu guru SD saya, SMP saya, SMA saya tidak memandang bahwa oh itu mantan ya. Kalau mantan itu terkadang kita melupakan ya, terkadang kita melupakan. Nah, ketika sudah cap jadi mantan itu kita acuh kepada guru kita. Namun ketika misalnya kita bahwa oh itu guru saya ya. Itu guru saya dulu waktu SD ya, jangan kata-kata mantan atau bekas, itu bekas guru saya, astagfirullah. Itu kata atau makna yang buruk ya bagi saya. Dan ketika guru itu mendengar, maka tidak ada keberkahan bagi ilmu yang kalian dapatkan. Karena saya tidak bisa seperti ini tanpa seorang guru-guru dari awalnya ya. Ketika saya ketemu guru SD saya, langsung saya sapa ya, langsung berbincang-bincang bagaimana kabarnya. Saya Bu, alhamdulillah sudah ini. Jadi ada rasa kebanggaan seorang guru bahwa oh ini anak saya. Dan terkadang guru mengatakan, "Weh, kamu aja yang mengingat saya, Nak. Yang lain ya begitu aja, ndak ada yang ini." Jadi gitu. Terus yang kedua, ketika kita punya guru betul-betul menghormati apa yang menjadi kewajiban kita pernah diajarinya, yaitu menyapa dan mengucapkan salam saat bertemu. Ya, jadi yang ditulis adalah hanya intinya ya. 1, menyapa dan mengucapkan salam saat bertemu. Untuk dari segi keterangannya tidak usah ditulis. Terus kedua, mendengarkan dan menyimak dengan baik semua perkataannya. Jadi menyimak, mendengarkan dengan baik semua perkataannya. Jadi apa yang menjadi perkataan seorang guru itu disimak ya. Artinya disimak sehingga bisa dipahami dan diterapkan dalam kehidupan keseharian kita, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat. Selanjutnya
Selanjutnya, mengikuti pelajarannya dengan penuh semangat. Seorang murid memiliki motivasi dan kuat dan mengikuti pelajaran, sehingga semua pelajaran yang diberikan guru akan diikuti dengan penuh semangat. Ya, jadi ini ditulis secara keseluruhan untuk bagian ketiga. Jadi ketika misalnya guru memberikan suatu pelajaran atau materi, jangan langsung ketika misalnya YouTube langsung di scroll ininya supaya cepatnya. Itu enggak bisa ya. Karena setiap detik, setiap menitnya di situ ada penjelasan yang mana ditulis, yang mana penerangan dalam bentuk pengertian dari materi tersebut, sehingga ketika kalian mempercepat dari segi keterangannya itu tidak bisa dipahami apa yang diberikan seorang guru atau dalam bentuk materinya. Selanjutnya, memandang guru dengan penuh rasa hormat, takzim, ya. Memandang guru dengan pandangan penuh rasa hormat. Artinya penuh rasa hormat itu contohnya menundukkan kepala sedikit ya daripada seorang guru. Misalnya ketemu sama guru, saya gini, mari Pak. Jadi merasa menundukkan bahwa saya seorang murid, dia seorang guru, ya. Atau bersapa senyum, mari Pak, gitu. Jadi jangan memandangnya seperti dia musuhmu, ya. Karena terkadang juga ada siswa memandang seorang guru itu seperti dia musuhnya. Oh, ini Pak Sarip yang sering cutek, ya. Atau Pak Sarip yang sering mukul. Enggak ya. Artinya dengan itu guru beberapa metodenya, kayak seperti saya di pertemuan kemarin waktu di kelas 7, Pak Sarip sering cutek, enggak ya. Artinya itu kalian pahami nantinya pada saat kalian dewasa. Kalian akan pahami pada saat kalian dewasa. Pasti Anda mengatakan, seandainya saya tidak dikasih begini sama guru saya, tidak dicutek sama Pak Sarip, itu pasti ini. Dan itu ada nanti keberkahannya. Kalian akan menyadarinya pada saat kalian sudah dewasa. Dan saya juga seperti itu. Ya, dulu itu kejam waktu di pesantren. Di bontang-banting kita. Tetapi semua ada hikmahnya, ada keberkahannya. Karena tidak ada rasa dendam kepada guru saya, walaupun guru itu sudah melebihi batas dari ketika misalnya dia mengajarkan kita dalam bentuk pendidikan. Kalau di pesantren itu tidak ada, latihan militer semua, ya, latihan militer semua, sehingga kita kebal ketika misalnya kita keluar menghadapi apa yang menjadi permasalahan di luar sana. Artinya anak-anakku sekalian, ketika guru memberikan suatu metode, itu adalah metode yang baik. Dalam hal ini demi kebaikan kalian, demi kesuksesan kalian. Kita sebagai guru, saya sebagai guru, ketika misalnya saya melihat siswa saya sudah berprestasi, sudah mencari uang sendiri, sudah bisa menafkahi keluarganya sendiri, sudah menjadi orang sukses, demi Allah saya merasa bangga bahwa itu dulu siswa saya. Ya, bukan itu mantan siswa saya. Itu perkataan salah. Ketika ada kata-kata mantan itu pahit, ya, susah move on. Jadi anak-anakku sekalian, selanjutnya setelah keempat, kelima itu hendaklah duduk di hadapan guru dengan sopan dan tenang, ya. Sopan itu dalam artian jangan mengongkang-ongkang kakinya. Ketika guru kalian duduk di kursi, kalian duduk di meja, itu salah, ya. Artinya duduk seorang guru itu agak lebih rendah daripada kita. Misalnya ini, ya, ini kan sejajar. Kalau masih sejajar tidak jadi masalah, ya. Kalau saya ketika misalnya guru saya duduk di kursi, saya duduk di lantai, ya, artinya menghormati seorang guru pada saat kita ada di depannya, ya. Atau misalnya ada seorang siswa, gurunya di kursi, siswanya di meja, nauzubillah min zalik. Itu tidak ada keberkahan ilmu yang kalian dapat ketika misalnya berperilaku seperti itu. Jadi anak-anakku sekalian, selanjutnya untuk tugas tulisan selanjutnya adalah rangkuman. Ya, karena ini tugas pertemuan terakhir di bab ke-9 kalau tidak salah, rangkuman. Ya, jadi ini ditulis secara keseluruhan rangkumannya. Ya, ditulis secara keseluruhan rangkuman di materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, ya. Anak-anakku sekalian, tugasnya hanya 2.
Yang pertama tadi tugas audio. Tugas audio itu membaca Quran surah Al-Baqarah ayat 46 sampai 60. Terus yang kedua menulis tulisannya dengan yang sesudah tanda-tanda apa yang harus ditulis. Dan anak-anak sekalian, sebagai evaluasi pembelajaran kita di pertemuan ke-8 ini tentang atau bab 9 ini tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru Anak-anakku sekalian, ada dua orang tua kita yang ada di dunia ini. Yang pertama adalah orang tua yang melahirkan kita, ibu dan bapak. Itu adalah salah satu orang manusia yang pertama yang harus kalian hormati, ya. Artinya patuhi apa yang dikerjakan, kalian bantu dan sebagainya. Artinya kalian harus betul-betul menghormati. Yang kedua adalah seorang guru. Seorang guru adalah salah satu bentuk keberkahan ketika misalnya dia mendapatkan ilmu dari guru tersebut, sehingga guru itu ikhlas bahwa oh ini ilmu yang saya berikan, begitupun kalian ikhlas menerimanya dalam bentuk ilmu, sehingga ilmu itu menjadi keberkahan sebagai jembatan menuju kesuksesan. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, saya mengingatkan kembali, ini di luar dari materi hari ini, kita sebagai guru kelas 9 itu sudah berjumpa atau mengunjungi rumah-rumah siswa, dalam artian mengingatkan tugas yang belum dituntaskan, ya. Guru ke rumah kalian, luar biasa, ya. Guru ke rumah kalian dan akan menyusul kelas 8 nantinya, akan menyusul kelas 8. Ketika kalian tidak memenuhi syarat 75%, maka kalian dinyatakan tidak naik kelas. Ya, dinyatakan tidak naik kelas. Jadi hati-hati, jangan menganggap remeh dalam bentuk tugas ini. Karena kita sebagai guru dalam metode penilaian dalam masa pandemi ini hanya satu, yaitu dalam bentuk tugas. Kapan tugas kalian tidak memenuhi dari 75%, semuanya merah dan kalian menjadi Pak RT lagi di kelas 8. Tidak bakalan naik di kelas 9. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan saya cintai, semoga dengan adanya ini pernyataan ini kalian agar lebih giat lagi mengerjakan semua tugas yang Bapak Ibu guru sudah kasih di Google Classroom-nya. Dan kalian yang sudah mengerjakan tugas 1 sampai 7 luar biasa. Kalian tetap berprinsip manjadah wajadah. Barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan sesuatu hal dia sungguh-sungguhkan. Jadi anakku sekalian, terima kasih atas kesempatan. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.